Maraknya kasus kekerasan perempuan dan anak, pernikahan dini, LGBT, hingga goyang erotis di NTB menjadi sorotan banyak pihak terutama tokoh-tokoh adat dan budayawan sendiri di Nusa Tenggara Barat. Terkait dengan hal tersebut sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, seniman dan tokoh budayawan menggelar dialog publik guna mencari jalan keluar terkait berbagai persoalan tersebut. Di antaranya, dialog publik yang digagas oleh Majelis Adat Sasak dan Komite Seni dan Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita belajar dari media-media sosial, dari sumber-sumber anonim. Ketika kita belajar sumber-sumber anonim itu, jika ada masalah, maka kita tidak punya jalan keluar. Anak-anak kita juga yang kuat-kuat tidak punya tempat untuk kembali bertanya. Namanya pesantren itu ialah santri itu adalah sastra, belajar tentang sastra kerohanian. Jadi terdiri dari 3 guru. Pertama adalah guru gaji, itu yang melepas dengan tahun. Kalau pesantren itu guru ngaji melepas dengan tahun, dalam 5 tahun dia cuma lepas. Jadi tidak ada pesantren sekarang. Yang ada hanya sekolah ya. Benar. Tidak ada pesantren sekarang. Jadi ilmu ada 2. Ada ilmu kasbi itu kita pelajari dulu. Setelah kita tahu ilmu kasbi, kita masuk ke dalam halwat untuk mencari ilmu lagi. Sekarang menyadari apa tindakan yang harus kita lakukan. Kan soal bela-membela kita ini, masalahnya itu kan ada 2 dia ini. Yang disebut RPU-nya kayak apa? Karena ada persatuannya. Saya sendiri kan kalau orang Tombono saya undang mereka itu seperti itu. Ada juga yang menampilkan dalam bentuk kecimol segala macam. Kenapa? Tapi awik-awiknya dipatuhi. Tidak boleh minum minuman keras. Tidak boleh berpakaian yang hal-hal yang tidak boleh oleh masyarakat. Patuhi itu saja selesai. Yang kan persoalannya ada kecimol yang di luar daripada ini. Kalau kecimol yang benar-benar kecimol dia pakai pakaian adat. Sebagai mantan anggota dewan, perlu nggak dibuatkan aturan ini? Makanya itu regulasinya itu perlu. Jadi supaya ketahuan ini mana yang asli, mana yang palsu, mana yang memang kecimol yang dalam binaan, mana yang tidak. Karena yang di bawah binaannya Mak Mila itu dia kan terbina. Di sini tidak boleh minuman keras. Harus pakaian adat, dipenuhi itu. Tidak boleh talian erotik dipatuhi juga gitu. Jadi sejauh itu dipatuhi, ya saya kira masyarakat juga tidak keberatan. Tapi sekarang mungkin di jalan raya yang mengganggu ya masyarakat dalam lalu lalang atau terutama sekali ya. Nah, mungkin orang mengejar ke bandara segala macam tuh janganlah tempat-tempat yang seperti itu tempatnya sehingga tidak mengganggu dan tidak membuat masyarakat juga menjadi marah gara-gara kita ada tampil di situ. Jadi saya kira ini bukan persoalannya apa ya. Sejauh itu tidak keluar dari konteks budaya daerah kita. Ya selama itu ya mari kita bina, kalau ada kurang mari kita lakukan. Kami serta tokoh masyarakat tadi Pak, seperti apa? Katanya bukan merupakan budaya suku Sasak. Ya, tadi kan sudah disampaikan bersama bahwa kawin kode ya pernikahan dini itu adalah bukan budaya Sasak. Karena orang tua kita dulu kan ukurannya beda dengan sekarang. Kalau orang tua kita dulu kan akan menikahkan yang mengikhlaskan anaknya manakala mereka sudah bisa, kalau dia laki ini kan lalu pungguk tenggala, lalu nenggala, begau ini kan. Ini kan ukurannya sudah ada di standarnya. Nah kemudian yang perempuan ini kan tahu nyesek, tahu mongkak, ini kan tahu ngome dan lain sebagainya. Ngome ini artinya pergi ke sawah membantu orang tuanya untuk ini kan sebagai sebuah ukuran kan, bagi orang-orang tua kita dulu bagaimana menyikapi. Nah kemudian sekarang kan kita kan ingin bangsa Sasak ini menjadi bangsa yang maju, yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah tentu ini kan kita harus mendorong agar kualitas SDM ini betul-betul didasari pada aturan-aturan yang ada. Nah secara normatif sudah ada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 2004, kemudian diperbaiki sudah ada standar yang kita pergunakan. Nah ini kan produknya pemerintah. Nah tentu pemerintah ini kan sudah melihat ya kecocokan ini dengan kondisi yang ada oleh bangsa ini. Nah kemudian juga di kita di provinsi sudah ada juga regulasi dalam bentuk peraturan daerah tentang perlindungan anak-anak, di mana di dalamnya ada
pernikahan usia dini. Apalagi bahkan dari ulama, tokoh-tokoh ulama kita ini sudah banyak memberikan ya pemahaman, pengetahuan, anjuran kepada masyarakat. Nah, cuman sekarang memang ada sebagian kecil dari elemen masyarakat ini cuma kekeh ini pada persoalan-persoalan yang terkait dengan adat itu. Wah cocok simparan balik kanggo nah pada merari, katakan saja enmen sekali dianggap itu sudah pantas. Nah, tapi bagaimana mungkin nanti seorang anak ini melahirkan anak ini kan tidak baik ya untuk bangsa Sasak ini, di mana kita mengharapkan usia-usia produktif dari seorang suku Sasak ini adalah memang mereka ini sudah bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, gitu kan? Sudah paham, sudah ambil kena, ambil lengi, ambil bagus, ambil cocok dengan peradaban yang cocok dengan agama dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus kita bangun. Nah, kegelisahan-gelisahan inilah yang mendorong kami dari Majelis Adat Sasak ini untuk coba membangun komunikasi. Tidak mungkin Majelis Adat Sasak ini atau tokoh-tokoh adat ini akan mampu menyelesaikan persoalan ini sendiri. Nah, tentu akan mengundang ya lembaga-lembaga yang terkait. Misalnya Dewan Pendidikan Daerah. Ini kan mereka juga punya tanggung jawab ya, bagaimana pendidikan daerah, di mana mulai dari PAUD, kemudian SD, kemudian SMP sampai dengan seterusnya menjadi tanggung jawabnya. Nah, dari sini nanti akan ada pemikiran-pemikiran bagaimana ke depan untuk kita menyamakan persepsi untuk menyikapi persoalan-persoalan yang lain sekarang ini. Kemudian juga Dewan Kebudayaan. Ada Dewan Pendidikan, ada Dewan Kebudayaan, kemudian ada juga kita undang ini dari forum pesantren itu kan yang ada di Pulau Lombok. Kemudian ada dari perguruan tinggi, dari UNRAM, UIN, semua perguruan tinggi ini kita undang. Karena apa? Persoalan ini kan semua menyasar ini kan. Bahkan kita juga kaget ini kan, sampai pondok pesantren ini juga dilibas oleh kondisi yang kita tidak inginkan. Tapi apa mau dikata, ini adalah masalah kita, maka kita sendirilah yang harus menyelesaikan persoalannya. Nah, kemudian di mana perintah, jelas pemerintah ini juga menaruh perhatian yang besar, di mana pemerintah kan tidak hanya memikirkan masalah ini saja. Nah, tentu dari kita sekarang ini akan mencari rumusan-rumusan apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, dan apa kira-kira rekomendasi yang kita berikan kepada pemerintah untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Nah,